menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus memantau secara ketat perkembangan kasus COVID-19 terutama untuk mengantisipasi lonjakan kasus karena varian Omicron saat ini telah terdeteksi di sekitar 90 negara termasuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa hingga saat ini respon Indonesia dalam menghadapi varian Omicron masih cukup bagus. Seperti dikatakan Luhut dalam keterangan pers usai rapat terbatas mengenai evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo. Meskipun kasus COVID-19 masih terkendali pada tingkat yang rendah, Menko Marves menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan level PPKM sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan skenario dalam menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus akibat varian Omicron. Pemerintah juga terus memonitor secara ketat pergerakan masyarakat di tempat-tempat wisata yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan jelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan cakupan vaksinasi, terutama di daerah yang capaian dosis pertamanya masih di bawah 50%. Imbauan agar masyarakat tidak bepergian ke luar negeri pada kesempatan itu, Luhut juga kembali mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial di tengah merebaknya penyebaran kasus Omicron secara global. Pemerintah menurut Luhut juga melakukan pengetatan pintu kedatangan internasional, baik melalui darat, laut maupun udara. Peningkatan kedatangan PPLN dari berbagai negara di beberapa pintu masuk yang ada, bukan hanya dari penerbangan udara, untuk itu saja. Untuk itu juga pemerintah melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia, baik darat maupun laut. Dan sudah dilakukan, dan itu berjalan sekarang. Sudah dilakukan rapat-rapat terpadu mengenai itu. Kita juga terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial. Saya ulangi, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri karena begitu parahnya keadaan sekarang mengenai Omicron di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami memutuskan rapat tadi sangat mempertimbangkan, saya ulangi, sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron ini semakin meluas. Saya ulangi, pemerintah sangat mempertimbangkan untuk peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omicron ini semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri. Kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini. Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah juga akan menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada. Pemerintah juga sedang menyiapkan, dan ini Jenderal Haryanto, Kepala BNPB, sedang menyiapkan kesiapan Bandara Juanda sebagai pintu masuk baru bagi PPLN yang akan pulang ke tanah air. Nah, saya minta semua kita harus kerjasama, semua rakyat Indonesia. Kita harus menunjukkan bahwa bangsa ini bisa kerja keras, bisa kerja sebagai tim. Jadi jangan ada yang membuat ngarang-ngarang berita yang belum dapat lengkap. Dan kami tadi sudah minta kepada Polda Metro untuk melakukan razia di lapangan terbang Soekarno-Hatta, yang ternyata banyak yang membuat sebaran video itu, banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa, dia minta supaya dia di karantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Jadi jangan membuat gosip-gosip yang tidak perlu. Semua harus kita lakukan secara terukur. Keadaan ini betul-betul memerlukan kerjasama kita semua. Untuk mengantisipasi melonjaknya pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Indonesia, pemerintah juga menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan PPLN tetap kondusif dan sesuai protokol kesehatan yang ada. Menutup keterangannya, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah menambah daftar negara yang untuk sementara waktu dilarang masuk ke Indonesia. Sebelumnya terdapat 11 negara yang saat ini dibatasi masuk ke Indonesia, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Nambia, Eswatini, Lesotho, dan Hong Kong. Warga negara Indonesia dari negara tersebut tetap dapat memasuki Indonesia dengan melakukan karantina selama 14 hari. Menko Marves menegaskan daftar negara tersebut akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kasus yang terjadi di setiap negara.
Tim Eljan Media melaporkan.